Pernah kepikiran soal investasi saham di Indonesia? Tapi, bingung banget mulainya dari mana. Tenang, Anda nggak sendirian. Dan di sini kita bakal kupas semuanya dari nol, benar-benar dari dasarnya. Pasti sering banget dengar kalimat ini kan? Entah itu dari teman yang lagi ngobrol, pas nonton berita, atau pas lagi iseng scrolling medsos. Kedengarannya sih keren ya, tapi pernah nggak sih Anda berhenti sebentar dan mikir, sebenarnya yang mereka beli itu apa sih? Saham itu benda apaan sih? Apa itu cuman angka hijau merah yang kedap-kedip di aplikasi? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya? Oke, biar nggak penasaran lagi, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Saham itu apa sih sebenarnya? Terus kita bakal lihat segede apa sih pasar saham di Indonesia, siapa aja pemain-pemain raksasanya, dan sebagai penutup, kita bakal intip beberapa contoh saham jangka panjang. Oke, bagian pertama. Yuk kita jawab pertanyaan paling krusial. Sebenarnya, pas Anda beli saham itu, apa sih yang Anda dapatkan? Nah, ini dia jawabannya. Saham itu adalah bukti kepemilikan. Jadi, pas Anda beli saham, Anda itu lagi beli sepotong kecil dari sebuah bisnis. Anggap aja Anda jadi salah satu pemiliknya. Ya, beneran, Anda jadi punya jatah di perusahaan itu. Oke, terus sebagai pemilik, gimana cara dapat untungnya? Ada dua jalan utama. Yang pertama, namanya capital gain. Ini simpelnya, harga saham yang Anda beli itu naik. Mirip-mirip kayak harga properti yang naik seiring waktu. Yang kedua, itu dividen. Ini adalah saat perusahaan bagi-bagi laba ke para pemiliknya, termasuk Anda. Anggap aja kayak dapat uang sewa dari properti yang Anda punya. Nah, ini nih yang penting banget buat dipahami. Investasi saham itu artinya Anda percaya sama pertumbuhan bisnisnya. Beda banget sama judi yang cuma tebak-tebakan dan ngandelin hoki. Investasi itu soal kepemilikan, bukan spekulasi. Oke, sekarang kita udah ngerti konsep dasarnya. Yuk kita geser, kita lihat petanya. Sebesar apa sih pasar saham di Indonesia? Wow, lihat angka ini. Ada lebih dari 800 perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Artinya, ada lebih dari 800 pilihan bisnis yang bisa Anda miliki sebagian kecilnya. Banyak banget kan? Dan angka ini terus nambah loh. Dan pilihannya itu macem-macem banget. Anda bisa investasi di hampir semua sektor ekonomi Indonesia. Mau di perbankan? Bisa. Energi? Ada. Teknologi yang lagi ngehits? Banyak. Bahkan sampai ke perusahaan yang bikin mie instan favorit Anda. Nah, dari ratusan perusahaan tadi, ada beberapa yang jadi raksasanya. Merekalah yang mendominasi pasar. Sering disebut juga saham blue chip. Kenapa blue chip? Soalnya kayak di permainan poker, chip biru itu nilainya paling tinggi. Artinya, ini saham-saham yang dianggap paling berkualitas dan stabil. Coba lihat nama-nama ini. BBCA, BBRI, Telkom, Astra. Familiar kan? Mereka ini bukan cuma perusahaan besar, tapi pilar-pilar ekonomi Indonesia. Nilai pasarnya itu triliunan rupiah. Makanya, banyak investor yang ngelihat mereka sebagai pilihan yang lebih aman atau stabil buat investasi jangka panjang. Oke, biar lebih kebayang, kita coba lihat beberapa contoh konkret ya. Tapi, ingat, ini penting banget. Bagian ini tujuannya murni buat edukasi aja, berdasarkan pandangan dari kolom investasi. Saya ulang lagi ya, biar jelas, ini bukan rekomendasi untuk beli saham. Ini murni buat bahan belajar. Keputusan investasi itu tanggung jawab pribadi, jadi pastikan Anda selalu melakukan riset sendiri. Do your own research. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nomor 1, ada BCA atau Bank Sentral Asia. Kenapa BBCA sering jadi pilihan utama? Ya, karena fundamentalnya itu kuat banget. Manajemennya juga konsisten, artinya ini perusahaan yang terbukti tangguh, bahkan di saat kondisi ekonomi lagi nggak menentu. Makanya, buat investor yang cari stabilitas jangka panjang, BBCA ini sering jadi bentengnya. Lanjut ke nomor 2, ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, yang ini punya cerita yang sedikit beda. Kekuatan utama BBRI itu ada di fokusnya ke UMKM. Mereka ini rajanya kredit mikro di Indonesia. Artinya, pertumbuhan bank ini nempel banget sama pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Plus, BBRI ini dikenal royal bagi-bagi dividen. Jadi ini cocok banget buat investor yang pengen dapat dua-duanya, potensi pertumbuhan dan pemasukan rutin dari dividen. Dan yang ketiga, kita punya BMRI atau Bank Mandiri.
Nah, Bank Mandiri ini bisa dibilang gabungan antara stabilitas dan pertumbuhan. Asetnya salah satu yang terbesar, tapi mereka juga cukup agresif dalam ekspansi bisnis. Jadi buat yang cari keseimbangan antara aman dan bertumbuh, BMRI bisa jadi pilihan yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Oke, kita udah bahas banyak hal ya. Pertanyaannya sekarang, so what's next? Apa langkah selanjutnya buat Anda? Yuk, kita masuk ke bagian terakhir. Nah, sekarang giliran Anda nih. Saya mau tahu dong, posisi Anda sekarang di mana? Udah mulai investasi? Atau masih di fase belajar dan cari-cari info? Nggak ada yang salah kok. Coba deh share sedikit di kolom komentar biar kita bisa saling belajar. Dan sebagai penutup, ingat ya, kita belajar investasi itu bukan buat kaya mendadak, tapi buat membangun masa depan yang lebih kuat, lebih aman. Ini adalah soal membangun aset, bukan soal untung-untungan. Jadi, jangan pernah berhenti belajar.